Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mahasiswa Saki Zamroni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan NIM 0492866762. Sini saya akan membuat video yaitu praktik peradilan perdata dengan peran saya sebagai kuasa hukum penggugat. Baik. Di sini saya akan memerankan sebagai kuasa hukum penggugat, namun saya akan mengisi suara-suara dari pihak-pihak yang lain seperti majelis hakim, tergugat, penggugat, kuasa hukum penggugat, dan saksi. Mohon dimaklumi karena saya tinggal sendiri. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hakim ketua, sidang perkara perdata nomor 20/25 PDT G 2024 Pengadilan Negeri Bogor dengan para pihak Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat dipersilakan menyampaikan pokok gugatan. Baik, kuasa penggugat. Yang mulia majelis hakim, pada kesempatan hari ini saya selaku kuasa hukum dari penggugat akan menyampaikan pokok-pokok gugatan. Bahwa pada tanggal 15 Januari tahun 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa telah disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan dan pelunasan sebesar 700 juta rupiah selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian. Bahwa kenyataannya hingga lebih dari 6 bulan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran, meskipun penggugat telah 2 kali melakukan somasi. Dan adapun bahwasannya alasan tergugat terkait keterlambatan pencairan kredit bank bukan merupakan alasan force majeure, sehingga menurut hukum tidak menghapuskan kewajiban tergugat. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis hakim yang pertama menyatakan tergugat telah wan prestasi, yang kedua menyatakan perjanjian jual beli tanah dibatalkan, yang ketiga menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial, yang keempat menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kedudukan seperti semula. Kemudian, yang mulia, izinkan saya menegaskan beberapa landasan hukum. Yang pertama, pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi prestasinya setelah diberikan peringatan. Fakta bahwa 2 kali somasi telah diberikan dan tidak diindahkan menyebabkan tergugat secara sah berada dalam keadaan lalai. Yang kedua, pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk memilih. Yang pertama, pemenuhan perjanjian, yang kedua pembatalan perjanjian, yang ketiga ganti rugi atau gabungan keduanya. Ketiga, alasan tergugat mengenai kredit bank yang belum cair bukan termasuk overmatch. Menurut doktrin maupun jurisprudensi, kesulitan keuangan adalah risiko pribadi debitur. Dengan demikian sangat jelas bahwa unsur wan prestasi telah terpenuhi. Selanjutnya pemeriksaan saksi. Sebagai hakim, saksi atas nama Rudi dipersilakan maju. Lalu sebagai kuasa penggugat, saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Saksi menjawab, saya mengetahui, yang mulia, karena saya ikut hadir saat mereka menandatangani. Lalu sebagai kuasa penggugat, apakah benar bahwa tergugat baru membayar uang muka sebesar 300 juta? Saksi menjawab, betul, setelah itu tidak ada pembayaran lagi. Pertanyaan ketiga, apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kepada tergugat? Saksi menjawab, saya tahu karena saya yang mengantarkan salah satu surat somasi tersebut. Yang keempat, apakah tergugat pernah menyampaikan alasan kenapa tidak melunasi pembayaran? Saksi menjawab, katanya karena pinjaman bank belum cair. Pertanyaan terakhir, menurut saudara, apakah alasan tersebut disampaikan sejak awal perjanjian? Saksi menjawab, tidak, itu baru disampaikan setelah lewat masa jatuh tempo. Yang kelima, pemeriksaan tergugat. Sebagai kuasa penggugat, saya bertanya, benarkah saudara Budi tidak melunasi pembayaran hingga lewat 6 bulan dari tanggal perjanjian? Tergugat menjawab, benar, saya belum bisa menjawab. Pertanyaan kedua dari kuasa penggugat, apakah saudara mengetahui bahwa jatuh tempo pelunasan adalah 3 bulan? Tergugat menjawab, iya, saya tahu.
Pertanyaan ketiga, apakah saudara menerima 2 kali somasi dari penggugat? Tergugat pun menjawab, saya menerima tapi saya belum bisa bayar. Pertanyaan keempat, apakah ada upaya lain untuk menunjukkan itikat baik? Misalnya, menyicil sebagian dari pembayaran? Tergugat menjawab, tidak ada karena saya menunggu pinjaman bank. Saya sebagai kuasa penggugat kemudian melanjutkan. Yang mulia, menanggapi jawaban tergugat bahwa ia belum mendapat pinjaman bank, kami tegaskan. Yang pertama, kesulitan keuangan bukan alasan hukum untuk menghindar dari kewajiban. Yang kedua, tergugat telah menyepakati jadwal pembayaran tanpa syarat apapun terkait bank. Yang ketiga, tergugat lalai menunjukkan iktikat baik bahkan setelah somasi. Oleh karena itu, kami tetap pada seluruh dalil gugatan. Baik, kemudian pernyataan penutup kuasa penggugat. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh rangkaian fakta persidangan kali ini, keterangan saksi dan bukti surat-surat sangat jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Kami mohon agar majelis yang pertama menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang kedua, membatalkan perjanjian jual beli tanah. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar ganti rugi. Yang keempat, menetapkan putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia, saya sebagai kuasa hukum penggugat, terima kasih.